Sering mengalami kesemutan. Bisa jadi kamu kekurangan vitamin B12. Dan apa yang terjadi ketika kita kekurangan vitamin ini? Hai semua, saya Sarul. Kali ini kita akan membahas mulai dari kenapa kita kesemutan, solusinya apa, dan apa yang terjadi ketika kita mengalami kekurangan vitamin B12. Dimana lagi kalau bukan di konten yang akan membahas apapun yang berkaitan dengan obat? Ya, tentang obat. Kita mulai dari kenapa kita bisa mengalami kesemutan. Kesemutan menandakan bahwa syaraf tepi kita sedang tidak baik-baik saja. Hal ini bisa terjadi karena tekanan di syaraf itu terlalu lama kayak gitu ya. Dan juga bisa terjadi karena infeksi ataupun karena kerusakan dari sel syaraf itu sendiri. Nah, maka dari itu ketika orang biasa gitu ya, dia duduk terlalu lama, maka ada tekanan di syaraf kakinya dalam jangka waktu yang lama. Hal itu bisa menyebabkan kesemutan kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang tanpa ada tekanan di syarafnya bisa tiba-tiba kesemutan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana vitamin B12 ini mengurangi gangguan ini? Jadi sel saraf itu ada pelindungnya. Pelindung sel saraf dinamakan mielin. Kekurangan mielin bisa menyebabkan sel saraf itu rentan terhadap tekanan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan sel saraf itu rusak. Nah, untuk pembentukan mielin ini memerlukan sebuah kofaktor. Apa itu kofaktornya? Kofaktornya adalah vitamin B12 dan B lainnya. Maka dari itu ketika vitamin B12 kita konsumsi, maka mielin akan terbentuk secara sempurna sehingga kesemutan itu akan terasa hilang. Jadi pilihan utama ketika kita mengalami kesemutan adalah mengkonsumsi vitamin B12. Oh ya, mungkin nama lain di rumah sakit gitu ya, atau di apotek biasanya mecobalamin. Lalu apa yang terjadi atau gejala apa yang terjadi ketika tubuh kita kekurangan vitamin B12? Yang pertama adalah anemia ataupun kekurangan darah. Jadi kekurangan vitamin B12 ini juga mempengaruhi produksi dari DNA. Hal ini juga akan mempengaruhi sel darah merah, yaitu eritrosit. Sehingga eritrosit atau sel darah merah ini nanti akan berbentuk berbeda atau berbentuk lonjong kayak gitu. Dan juga rapuh. Maka dari itu ketika eritrosit ini terganggu, otomatis fungsi utamanya yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh akan terganggu pula. Hal ini menyebabkan beberapa gejala seperti kulit kita tampak pucat dan juga muka kita di bawah mata ini tampak pucat. Dan juga kita bisa sering mengalami lemah, letih, dan lesu kayak gitu. Dan juga dapat menyebabkan pusing ataupun mual. Nah, itu. Lalu yang kedua, hal ini berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Nah, kita tahu bahwa ada yang namanya saraf motorik. Nah, ketika saraf ini rusak karena kekurangan vitamin B12, otomatis keseimbangan tubuh juga akan terganggu. Hal ini biasanya terjadi pada usia 50 ke atas kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah sariawan ataupun peradangan. Ya, tidak selalu sariawan itu akibat kekurangan vitamin C. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kekurangan vitamin B12 ini gejala awalnya juga ada sariawan dan peradangan pada lidah ataupun kebas, nggak kerasa apa-apa kayak gitu ya. Lalu yang terakhir adalah gangguan mood. Iya, kalian nggak salah dengar. Jadi kalau teman-teman kalian mungkin ada gangguan mood,
ini bisa terjadi dia kekurangan vitamin B12 juga kayak gitu ya. Soalnya di penelitian itu disebutkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan mood itu ditemukan kekurangan vitamin B12 dalam tubuhnya. Jadi teman-teman, itulah pentingnya vitamin B12 bagi tubuh kita. Nah, vitamin B12 sendiri kalau di apotek atau rumah sakit itu ada beberapa bentuk kayak gitu ya. Yang pertama adalah bentuk vitamin B12 namanya gitu. Nah, kekuatannya ini 50 mikrogram dan juga ada lagi nih nama lainnya, ada mecobalamin. Nah, mecobalamin ini kekuatannya 500 mikrogram. Nah, jangan salah bahwa ada satu lagi, jangan lupa, yaitu vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini juga mengandung vitamin B12 juga loh. Nah, itu jadi yang bisa teman-teman dapatkan di apotek ataupun rumah sakit. Ya itu aja, mungkin kalau teman-teman ngerasa video ini informatif, klik tombol like di bawah. Kalau teman-teman mau support saya, silakan pencet tombol merah di bawah. Itu aja dari saya Sarul dari Tentang Obat. Bye.